ini ya, badan tuh jadi lemes, terus sariawan juga, sampai yang keluar darah sariawannya. Jadi udah bener-bener parah banget tuh saat itu. Sampai aku nggak masuk sekolah waktu itu tuh udah hampir 2 minggu deh, hampir 2 minggu. Nah, udah sejak saat itu dibawalah ke klinik. Nah, ternyata pas dicek di klinik katanya cacar atau campak gitu, aku lupa. Nah, pokoknya katanya kena itu. Nah, terus setelah dikasih obat nih, ya, setelah dikasih obat kan muncul bintik-bintik juga tuh. Jadi mungkin dokternya kira itu cacar. Nah, setelah dikasih obat ternyata tetap aja tuh demam kayak gitu-gitu. Terus sariawannya malah tambah parah. Kalau buat ngomong aja itu tuh berdarah bibirnya, benar-benar yang kering, terus pokoknya pecah-pecah bibirnya dan parah banget. Nah, sejak saat itu tuh dibawalah ke rumah sakit yang lebih besar, yang biar dicek darah semuanya kan. Setelah dicek darah waktu itu masih ke dokter anak karena masih di bawah 17 tahun. Nah, setelah dicek ke dokter anak, dicek darah semuanya, ternyata dokter tersebut bilang kalau aku kena gagal ginjal. Nah, saat itu kan shock banget ya. Aku masih SMP kelas 2 dan divonis kena gagal ginjal, otomatis harus cuci darah seumur hidup kan. Pikiran aku dulu gitu, karena udah pernah dengar tuh ada orang yang sakit gagal ginjal itu kurang air putih dan akhirnya harus cuci darah. Nah, karena masih nggak yakin nih mungkin ya tim dokternya, akhirnya lanjut dicek lagi, cek darah lagi, karena waktu itu muka aku juga ruam-ruam ya, terus juga demam. Halo yang baru bergabung, selamat datang Pak Budi Darwin juga. Nah, terus waktu itu aku juga demam kan, ngerasain semuanya deh. Terus kenapa dokternya bisa bilang gagal ginjal? Karena waktu itu bau keringat aku dan bau urin aku itu sama. Jadi katanya kalau ciri-ciri orang gagal ginjal tuh kayak gitu, kena ginjalnya. Nah, makanya waktu itu dokternya bisa vonis aku kena ginjal. Nah, terus kada dicek lagi segala macam ya. Kalau orang mungkin kalau cek darah cuman kayak trombositnya dan HB-nya kayak gitu. Kalau aku waktu itu sampai cek ANA, DNA, C3 dan C4-nya. Gitu. Jadi dicek itu semuanya. Mungkin kalau cek itu lebih mahal ya, sampai berjuta-juta gitu. Sampai di lab Prodia diceknya, dan ternyata positif kena autoimun jenisnya lupus, atau bahasa dokternya tuh SLE. Cuman orang biasa bilangnya lupus. Dan saat itu di 2014 aku kelas 2 SMP divonis kena autoimun. Jujur sedih banget ya. Orang tua aku shock banget karena waktu itu belum banyak yang kena autoimun. Bahkan di rumah sakit, mungkin yang orang Bekasi tahu ya, karena aku orang Bekasi. Waktu itu di rumah sakit Mitra Keluarga itu baru di rumah sakit itu baru 2 orang yang kena autoimun. Jadi aku salah satunya. Dan aku itu kan masih di bawah 17 tahun ya. Jadi itu kayaknya aku menjadi yang termuda yang kena autoimun deh saat itu di rumah sakit itu. Dan karena kayak gitu masih belum tahu nih tentang autoimun tuh apa sih gitu, masih nggak tahu apa-apa gitu, karena masih baru dengar juga waktu itu. Terus akhirnya dibawalah ke rumah sakit sana gitu, ke rumah sakit yang katanya bagus gitu, dibawa ke sana gitu. Pokoknya selama itu berobat terus gitu, konsumsi obat terus gitu, cek ke kontrol ke rumah sakit rutin gitu, harus minum obat setiap hari gitu. Dan itu waktu perasaan aku tuh kayak sedih banget gitu ya, di saat teman-teman aku bisa jalan-jalan main gitu. Nah, aku cuman di rumah gitu, harus istirahat, banyak bed rest gitu, dan itu sedih banget jujur. Dan akhirnya aku sering banget bolos, bukan bolos ya, karena sakit ya, jadinya banyak banget ketinggalan pelajaran gitu. Terus habis itu pas masuk ke sekolah lagi, udah teman-temannya udah pada belajar ini belajar itu, aku ketinggalan banget. Akhirnya aku masuk cuman beberapa bulan, kayaknya nggak sampai beberapa bulan deh, kayak sebulan doang deh sebelum ujian. Jadi itu aku langsung kayak, karena saat itu posisinya kayak aku pengen sama kayak teman-temanku gitu. Akhirnya
aku ikut ujian dan belajarnya itu ya kayak gitu teman-teman, kayak sebisa aku aja, nggak bisa dipaksain juga ya, karena aku ketinggalan materi banyak banget gitu. Akhirnya ya peringkat aku turun kayak gitu. Tapi kata orang tua aku ya nggak apa-apa, namanya nggak masuk ya, mau gimana lagi gitu. Sampai karena aku minum obat ya, steroid namanya, kalau teman-teman tahu ya, steroid itu bisa bikin moon face, jadi mukanya tuh bulat tembem banget ya, dan badannya itu jadi gemuk. Nah, karena aku minum dosisnya tinggi dan aku minum itu setiap hari, makanya jadi buat jalan itu kayak berasanya badan berat banget, tapi kaki aku tuh kalau bisa dilihat ya, kaki aku tuh kecil gitu, jadi nggak bisa menopang badan aku yang berat gitu, ibaratnya gitu. Jadinya kalau aku jalan itu teman-teman ya, tulangnya tuh kayak nggak kuat gitu loh, makanya aku harus minum vitamin D3 gitu, yang 1000 IU kalau nggak salah. Nah, habis itu karena gitu, sekolah aku kan tangga ya, ada tangganya, jadi aku tuh kalau naik tangga nggak bisa jalan gitu loh teman-teman. Jadi karena berat badannya ya, tapi kakinya kecil gitu, jadinya sampai merangkak gitu teman-teman, naik tangganya sampai dibantu pakai tangan gitu, jadi kayak merangkak, bener-bener kayak merangkak gitu teman-teman. Akhirnya karena kayak gitu, jadinya kayak nggak mau sekolah gitu rasanya teman-teman. Karena kayak gitu akhirnya ya udah tuh, cuman masuk pas ujian doang, sisanya ya aku belajar dari catatan teman-teman kayak gitu. Nah terus ya udah akhirnya sampai aku lulus SMP, terus itu belum kenal AFC ya, kenal AFC itu baru tahun 2020. Aku itu udah lulus SMA baru kenal AFC gitu. Dan waktu masa-masa pas SMP itu ya aku minum obat aja, minum obat dokter. Terus kalau ada suplemen ini yang katanya bagus diminum kayak gitu. Terus kalau ada herbal yang katanya bagus diminum. Pokoknya masih mencoba mencari yang buat badan aku biar nggak sampai drop banget gitu teman-teman. Akhirnya ya udah nih, pas SMA sering banget masuk keluar rumah sakit. Kayak setiap misal dalam setahun tuh ya, kayak sebulan atau 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali gitu pasti dirawat. Entah kenapa ya, pokoknya kecapean dikit atau salah makan dikit tuh pasti langsung drop kayak gitu, sering banget teman-teman. Sampai aku tuh kayak sampai bilang ke orang tua aku, kalau misalkan aku sakit, aku dirawat, aku nggak mau dikasih tahu ke siapapun gitu, karena aku malu sering ditengokin teman-teman kayak gitu. Rasanya tuh kayak gak enak banget gitu karena sering ditengokin. Makanya aku bilang ke orang tua aku kalau aku nggak mau dikasih tahu kalau aku lagi dirawat gitu. Nah terus sampai kayak gitu udah nih, pokoknya sampai aku SMA itu masih terus sampai kelas 1 SMA ya, sampai atau kelas 1 SMA itu aku terus menerus masuk keluar rumah sakit gitu. Nah terus pas kelas 2 SMA nih, alhamdulillah aku udah bisa remisi. Jadi aku karena rutin minum obatnya, lama-lama dosisnya dikurangin gitu, pokoknya udah mulai membaik. Aku stop obat sendiri sebenarnya nggak boleh stop obat gitu, tapi aku ngerasa kalau badan aku nih udah sehat, udah membaik gitu. Akhirnya aku, karena dosisnya udah kecil juga, aku stop obat. Terus aku berhenti minum obat. Ya kok minum obat tapi selang-seling gitu, kadang minum obat hari ini, besoknya enggak gitu. Karena masa-masa SMA ya teman-teman, kayak pengennya kayak ya happy-happy aja gitu. Jadinya aku tuh kadang lupa, bahkan aku lupa gitu kalau harus minum obat gitu, karena ya sibuk buat ngejar PTN kan, kuliah gitu. Pokoknya ya karena sibuk, karena males juga minum obat terus kan udah dari SMP. Jadinya ya udah kayak gitu. Akhirnya sempet 1 tahun gak minum obat sama sekali. Nah udah kayak gitu kan, ternyata nih setelah pusing-pusing ngejar buat masuk PTN nih, masuk universitas, akhirnya aku drop. Nah udah saat itu drop, masuklah rumah sakit lagi gitu, harus minum obat lagi. Dan minum obatnya teman-teman tahu nggak, jadi steroidnya nih yang tadinya udah nggak diminum,
akhirnya dosisnya dinaikin lagi sampai tinggi. Ya kayak gitulah teman-teman kalau misalkan nggak ngikutin anjurannya gitu. Jadi yang tadinya harusnya udah bisa selesai nih mungkin obatnya, akhirnya karena aku berhenti gitu, akhirnya naik lagi kan, malah tinggi nih. Nah terus ya udah turun kayak gitu, dan prosesnya itu lama teman-teman buat nggak minum obat gitu. Jadi bertahap gitu, kayak harus cek lab setiap bulan, sebulan sekali gitu, sampai akhirnya yang paling parah itu di tahun 2019 akhir, di bulan Desember. Nah di saat itu tuh aku karena kecapean juga mungkin ya, sebelumnya banyak kegiatan, ada kegiatan di luar gitu. Nah karena sibuk itu, terus karena aku sempet kuliah juga. Nah terus habis itu ya udahlah, karena ngekos juga waktu kuliah, akhirnya makannya nggak teratur dan segala macam lah kegiatannya gitu. Nah akhirnya aku drop. Nah saat drop itu parah banget sih. Aku sampai masuk ICU 1 bulan ya, sampai masuk ICU 1 bulan dan nggak sadar. Jadi pas pertama masuk ke rumah sakit nih buat berobat itu sadar, tapi pas pulangnya itu nggak sadar teman-teman, karena saat itu trombosit aku ternyata yang harusnya orang normal paling kecil itu minimal 150.000 ya, saat itu aku trombositnya 5.000. Jadi itu udah parah banget ya, karena biasanya orang yang DBD itu bahkan 7.000 itu udah lemes banget, udah nggak bertenaga. Nah saat itu aku trombositnya 5.000, jadi udah parah banget. Nah setelah itu aku karena sebulan di ICU nih udah nggak sembuh juga, malah ngabisin duit banyak karena masih pakai asuransi. Akhirnya saat itu ada beliau ini kasih ke orang tua aku coba produk ini, Subarasi. Nah akhirnya karena udah pusing banget nih, nggak tahu mau coba apa lagi, karena obat dokter udah nggak mempan, bahkan yang harganya sampai beratus-ratus juta gitu. Akhirnya dicobalah pakai ini, karena ya udahlah, pasrah aja, mungkin ini baik gitu ya, coba aja siapa tahu ini baik gitu kan, karena saking udah nggak taunya mau dikasih apa lagi ke aku. Nah saat itu ya udah kasih minum ini, dan ternyata baikan tuh yang tadinya nggak sadar ya, benar-benar nggak sadar, akhirnya udah mulai nih sadar, dan udah mulai ya mendingan lah mengenali orang gitu. Nah terus habis itu ya udah terus diminumin yang ini sama yang ini nih. Dulu ini masih SOP 100, nah sekarang ini udah menjadi Subarasi kan. Nah terus habis itu udah diminumin nih, semakin lama semakin membaik. Dari 2020 itu sampai sekarang aku masih minum ini. Bahkan sekarang itu karena yang di 2020 itu dosisnya masih tinggi banget obatnya, terus aku juga kadang masih ini ya, karena sambil kuliah lagi, kuliah yang kemarin itu udah putus ya, sekarang kuliahnya baru lagi gitu. Akhirnya mulai lagi kayak sambil dibareng ini lebih sehat lagi. Tapi kadang-kadang karena makannya masih ngaco gitu ya teman-teman ya, namanya juga anak Gen Z ya, Gen Z, akhirnya karena makannya kadang masih ngaco gitu. Nah terus habis itu kadang juga yang harusnya minum obat, tapi kadang tuh karena capek banget gitu, kayak males banget minum obat dulu tuh ya rasanya, karena udah dari 2014 itu minum obat terus, harus minum obat terus setiap hari, jadi kayaknya bosen gitu. Terus habis itu minum Subarasi ini kan rutin harusnya juga ya dibarengi ini, karena ini bagus banget. Nah tapi ya kadang aku itu suka bolong-bolong gitu ya, namanya anak Gen Z ya. Nah terus habis itu ya udah nih,
Akhirnya kemarin itu sempet drop ya, karena kecapean juga, karena magang ya, karena harus magang jadi kecapean juga, drop. Akhirnya ya udah nih, ininya dibanterin lagi minumnya. Jadi selama di rumah sakit waktu itu di bulan Januari itu sempat masuk rumah sakit itu, minum ininya dikencengin gitu teman-teman. Akhirnya karena itu sembuh nih, semakin lama semakin membaik gitu. Akhirnya ya udah nih sampai sekarang alhamdulillah nggak masuk ke rumah sakit lagi gitu teman-teman. Alhamdulillah banget ya, karena aku juga minumnya ini sangat amat banyak ya, mulai dari ini nih, kalau teman-teman lihat foto yang ini tuh aku itu udah minum semua produknya, si biru dan si ungu ini gitu. Jadi aku konsumsi ini teman-teman dari sakit itu, dari 2020 aku konsumsi ini terus menerus, dan ada efeknya tentunya. Badan aku tuh jadi semakin sehat, semakin membaik gitu kan. Kalau orang kena autoimun itu kan dia itu nggak punya kekebalan tubuh, jadi kekebalan tubuhnya dia itu malah menyerang sel-sel yang baik juga gitu. Jadi yang harusnya menyerang patogen gitu, dia malah menyerang dirinya juga gitu, yang baik-baik gitu teman-teman. Jadinya yang nggak punya kekebalan tubuh, makanya konsumsi ini tuh biar imunitasnya membaik gitu teman-teman. Jadi waktu pas setelah bulan Januari itu yang dirawat lagi itu, halo Kak. Oh iya sakit parah ya. Iya, makasih Bu Lilin udah kasih gift. Iya, aku sakit parah banget waktu itu. Jadi waktu 2019 itu aku sempet nggak sadar dan di ICU 1 bulan. Lama banget. Iya, lama banget. Jadi di ICU 1 bulan gitu teman-teman. Dan yang parahnya itu sebenarnya karena aku nggak sadar ya, dan harus transfusi sampai 50 kantong. Tapi trombositnya dan HB-nya itu malah nggak naik-naik gitu. Makanya jadi gimana ya, jadi dokter-dokter itu udah nyerah gitu, karena nggak tahu lagi mau dikasih apa supaya sehat gitu, supaya sembuh gitu. Sampai ada berapa dokter spesialis ya yang pegang gitu. Biasanya orang-orang cuman dipegang 1 dokter spesialis gitu, atau 2 dokter spesialis, aku sampai belasan gitu. Tapi tetap aja tuh nggak membaik, malah lebih parah gitu, sampai nggak sadar. Jadi yang awalnya tuh masih sadar ya pas baru masuk ICU, tapi malah setelah dirawat di ICU itu malah semakin nggak sadar. Karena kalau di ICU itu kan kita nggak ini ya teman-teman, nggak ditemenin keluarga gitu waktu dirawat. Jadi aku sendiri waktu itu, nggak ditemenin keluarga, dan sendiri, dan ngeliat orang lain itu waktu detik-detik tidak adanya gitu. Gimana ya bahasanya, pokoknya kayak gitu ya teman-teman. Saat di rumah sakit apa di rumah sakit apa waktu itu aku di rumah sakit Hermina dirawatnya ya, kalau yang di 2019 itu ya tapi kalau waktu pertama kena autoimun, divonis autoimun itu di rumah sakit Mitra Keluarga gitu. Jadi gitu teman-teman, waktu pertama kena itu aku SMP. Tapi terus kan kalau kena autoimun itu kan nggak, sebenarnya harus banget ngejaga dirinya gitu, kayak dari makanan dan dari segala macem lah gitu, pola hidupnya benar-benar harus sehat gitu. Nah tapi karena aku nggak bisa menjaga pola makan itu ya, masih suka jajan gitu lah ibaratnya. Nah makanya aku
dibantu pakai nutrisi ini teman-teman supaya sehat gitu. Selain itu juga biar imunitasnya itu membaik, karena ini ada bisa patennya itu menjaga imunitas gitu. Katanya obatnya mahal ya sebelum konsumsi produk AFC. Iya, obatnya mahal. Waktu itu di 2019 itu ya, sampai aku nggak sadar itu obatnya itu sampai harganya itu kalau nggak salah 300 juta deh, 300 jutaan itu. Harusnya kalau orang sakit ya, itu kan obat langsung sembuh ya, apalagi harganya itu sampai 300 juta. Nah tapi aku itu entah kenapa ya, malah nggak membaik gitu, malah lebih parah gitu. Jadi yang tadinya trombosit ya udah 5.000 nih ya, 5.000 sebenarnya sangat rendah juga ya, harusnya 150.000. Yang harusnya 150.000 aku cuma 5.000. Nah setelah dikasih obat itu sama dokter yang harganya katanya 300 juta itu, yang diimport dari Singapura, tapi malah jadi 1.000 coba trombositnya. Nah udah kayak gitu badan aku bengkak karena ada pembengkakan jantung kalau nggak salah ya, dari cerita, karena aku nggak sadar ya, ada pembengkakan jantung dan kena ginjalnya. Jadi itu udah kayak komplikasi nggak sih? Nah udah kayak gitu ya udah, karena aku nggak sadar juga, akhirnya udah habis juga duitnya ya, karena waktu itu masih pakai asuransi sampai karena asuransi udah melebihi limit ya, akhirnya keluar dari rumah sakit bukan dalam keadaan sembuh tapi masih sakit. Jadi udah aja dibawa pulang dan akhirnya nggak tahu lagi nih mau dikasih apa gitu, sampai akhirnya ada sekarang beliau ini udah jadi upline mama aku ya gitu. Jadi tahu AFC ini dari teman mama, sebenarnya dari teman mama yang rekomendasiin produk ini gitu. Jadi produk ini direkomendasiin dari teman mama yang sekarang udah jadi upline ya, yang udah membimbing ini di AFC gitu, namanya Bu Haji Lili nih, ikut nonton. Nah terus habis itu ya udah nih direkomendasiin, disuruh minum ini sama ini ya, Suba sama Utsu ini, akhirnya membaik gitu teman-teman. Akhirnya waktu itu Kak nggak sadar nih, nggak ngenalin orang ya, nggak ngenalin siapapun malah ya, akhirnya membaik gitu, akhirnya sadar, akhirnya pelan-pelan udah mulai nggak bisa tidur tenang gitu. Terus habis itu udah bisa tidur tenang, lebih bisa terkontrol, lebih bisa mengontrol dirinya, mengontrol emosi gitu. Pokoknya ya kayak orang biasa aja gitu, cuman perlahan-lahan itu, nggak langsung habis minum sekali langsung kayak gitu, enggak. Jadi bertahap gitu, ada prosesnya gitu semuanya. Minum produk AFC dosisnya berapa? Minum produk AFC waktu itu dosisnya sampai berapa ya, pokoknya dalam sebulan itu mungkin orang-orang konsumsi ini nih satu paket. Nah kalau aku dalam 1 bulan itu bisa sampai 8-10 box waktu itu dikasihnya gitu. Jadi aku nggak terlalu ingat gitu dosisnya, cuman ya pasti banyak banget ya, karena dalam 1 bulan itu yang biasanya mungkin orang nih 2 box 1 paket. Nah kalau aku itu bisa sampai 8 atau 10 box gitu. Jadi udah kayak gitu ya udah nih diminum terus kan, karena membaik. Akhirnya alhamdulillah sampai saat ini terus minum. Bahkan aku sekarang ini ya masih minum obat dan dibarengi minum ini gitu. Karena orang autoimun itu kan sebenarnya nggak boleh berhenti minum obat gitu. Jadi aku dibarengi minum ini gitu, walaupun makannya itu masih ngaco ya, tapi alhamdulillah nih sekarang udah nggak
nggak kambuh lagi gitu. Walaupun kalau misalkan kecapean, pokoknya sekarang kalau misalkan udah capek banget badannya itu langsung konsumsi ini gitu. Apalagi kalau misalkan nih udah kerasa di badan udah nggak enak, kayaknya mau kambuh deh nih si lupusnya ini. Nah terus habis itu aku minum ini tuh dibanyakin gitu. Autoimun aku itu jenisnya lupus teman-teman, SLE. Jadi autoimun aku ini jenisnya SLE gitu. Kalau SLE itu yang diserang itu organ dalam. Jadi organ dalamnya, terus juga aku itu udah kena aliran darah dan ginjal. Jadi udah parah banget lah gitu. Trombosit aku sama HB aku tuh sering banget drop gitu. Terus aku sekarang tuh kalau cek darah ya, itu setiap 3 bulan sekali itu ada yang namanya cek urin tapi 24 jam. Jadi itu untuk ngukur protein aku banyak yang kebuang atau enggak gitu, karena aku punya udah terserang di ginjal. Jadi autoimun aku tuh udah terserang di ginjal dan darah, makanya harus cek lab setiap bulan gitu, rutin, dan cek ke kontrol ke dokter itu setiap bulan juga gitu, supaya terkontrol tentunya gitu. Jadi kalau misalkan dari hasil cek lab itu udah ada tanda-tanda nih kayaknya yang ini harusnya segini misalkan ya, tapi aku ternyata turun lebih rendah gitu. Jadi harus berarti aku harus ada obat gitu yang mungkin dinaikin dosisnya atau ternyata udah membaik nih diturunin gitu. Jadi supaya dokternya nggak salah kasih dosis obat gitu. Nah tapi sambil itu aku sambil minum ini Subarasi sama Utsukushi gitu, supaya tubuh aku ini punya imunitas gitu. Jadi aku nggak sampai kan kalau kena autoimun itu kan kalau misalkan dia deket-deket sama orang yang batuk ya, misalkan deket-deket sama orang yang batuk itu dia jadi gampang banget ikutan batuk gitu. Terus kalau deket sama orang yang demam atau yang apalagi pokoknya penyakit yang menular gitu, nah itu bisa gampang banget kena teman-teman. Makanya aku konsumsi ini supaya kekebalan tubuh aku itu ada gitu, muncul. Jadi kan ini punya NK cell ya teman-teman. Nah NK cell itu kan supaya aktif, makanya kandungan si Utsukushi ini buat mengaktifkan NK cell supaya imunitas kita itu aktif gitu. Makanya aku konsumsinya 2 ini nih yang setiap hari aku minum, si Suba dan Utsu gitu. Kalau sekarang dosisnya bukan dosis ya, kalau sekarang aku minumnya itu ini kadang aku minum sebelum tidur, kadang aku minum pas bangun tidur gitu, kadang juga dua-duanya gitu, satu ini gitu. Terus makan yang nggak boleh dimakan apa aja? Makanan yang nggak boleh dimakan nih untuk orang autoimun sebenarnya kalau dari dokter sebenarnya nggak ada pantangan, cuma kan supaya kita hidup sehat tentunya makanannya harus sehat gitu. Jadi aku sekarang lagi jaga banget supaya nggak banyak makan gorengan dan gula. Walaupun aku tuh sebenarnya pecinta manis banget ya, tapi harus banget dikurangi tentunya ya, harus banget dikurangi ya, kayak orang normal yang mau sehat aja gitu. Jadi harus banyak makan sayur, makan buah, terus kurangin yang asin-asin, yang manis-manis gitu. Kalau bisa kurangin mecin juga gitu. Tapi karena aku kadang masih cheating, curang gitu, akhirnya aku minum ini aja gitu supaya nutrisi aku tercukupi dari dalam gitu. Dan ini juga ada kolagen, jadi bikin kulit itu ini lebih lembab, lebih bagus gitu, dan ada DNA salmonnya gitu. Kalau yang ini bisa untuk meregenerasi sel. Jadi sel-sel aku ini yang rusak
ya, akibat obat dan lain-lain gitu ya. Pokoknya yang kena autoimun kan pasti harus diregenerasi selnya ya. Nah makanya buat sel-sel yang rusak aku pakai ini, si Subarasi ini gitu. Jadi combo 2 ini nih yang ibarat sendok dan garpu ini nih, nah ini bagus banget untuk gak cuma autoimun tapi untuk semua segala penyakit, bahkan yang orang sehat pun boleh banget konsumsi ini gitu. Jadi aku mau sharing-sharing itu sih teman-teman. Mungkin kalau teman-teman punya sakit autoimun juga boleh sharing-sharing mungkin jenisnya apa gitu, karena autoimun itu sebenarnya kalau kita supaya tahu kena autoimun itu kita harus cek lab teman-teman. Jadi karena autoimun itu dibilangnya penyakit 1000 wajah, dia itu bisa menyerupai penyakit-penyakit lain, kayak bisa menyerupai batuk, demam gitu. Jadi untuk biar pasti kena autoimun atau enggak itu harus cek lab. Dan cek labnya bukan cek darah yang biasa, tapi ada cek ANA, DNA, C3, C4 gitu. Dan itu kalau untuk ceknya itu adanya di Prodia teman-teman gitu. Dan untuk cek itu bisa sampai 3 juta mungkin kalau waktu itu ya gitu teman-teman. Jadi supaya nggak sampai nih teman-teman kena autoimun ya, mending minum ini dari sekarang gitu, supaya sehat tuh, untuk menjaga kesehatan tubuh. Terus kalau banyak pikiran bisa kambuh, bisa. Kalau banyak pikiran juga bisa kambuh gitu. Kalau misalkan lagi banyak pikiran nih, misalkan kuliah ya, banyak tugas, nah itu bisa kambuh. Karena sebenarnya autoimun itu juga bisa kambuh dari banyaknya pikiran gitu. Karena orang normal aja kalau banyak pikiran ya, kalau lagi stres itu kan bisa kambuh juga ya. Nah, apalagi kalau orang autoimun gitu, yang imunnya lemah gitu, yang nggak punya imunitas gitu, yang imunitasnya malah menyerang dirinya sendiri gitu. Nah, apalagi itu kan, jadinya kalau misalkan banyak pikiran itu ngaruh banget ke badan gitu. Ngaruh banget ke badan, pokoknya langsung demam. Waktu itu aku pernah tuh lagi banyak tugas, terus harus magang juga, bikin proposal magang gitu. Nah abis itu langsung pas aku lagi waktu itu lagi datang bulan, nah saat itu tuh aku bisa banyak banget tiba-tiba keluar itu, kayak sampai kayaknya kalau dicek darah itu trombositnya turun juga deh. Pokoknya kalau aku lagi banyak pikiran, lagi stres itu pasti kelihatan banget gitu perubahannya. Aku pasti langsung lemes, kayak udah ciri-ciri mau kambuh gitu. Nah kalau lagi kayak gitu, kalau lagi banyak pikiran juga nih, aku minum ini, dibanyakin minumnya supaya aku imunitasnya tuh bagus gitu, nggak sampai yang harus masuk ke rumah sakit gitu, nggak sampai drop banget gitu. Mungkin drop tapi nggak sampai yang parah banget, jadi cuma istirahat bentar aja gitu, kayak istirahat 1 hari 2 hari gitu, situ udah membaik gitu, karena dibantu pakai ini teman-teman gitu. Yang penting kalau kena autoimun itu nggak boleh sampai putus obat gitu, harus pokoknya harus ngikutin apa kata dokter gitu. Katanya kalau banyak duit bisa langsung sembuh. Minum dulu kak biar gak kering tenggorokannya. Iya kak. Katanya kalau banyak duit bisa langsung sembuh. Kalau banyak duit sebenarnya yang penting dari pola hidup kita sih. Kalau misalkan pola hidup kita bagus ya, mau itu banyak duit atau nggak banyak duit ya, kalau pola hidup kita bagus sebenarnya sehat gitu. Cuman kan kadang manusia pola hidupnya nggak ini ya, nggak kayak yang seharusnya gitu. Misalkan harusnya tidur itu 7 sampai 8 ya, atau 6 sampai 7 ya, pokoknya sekitar segitu.
Nah, kadang kita itu kan sering begadang gitu, terus makanannya juga nggak sehat, sering banget makan makanan yang berminyak gitu. Nah, karena kayak gitu kita itu banyak banget, sering banget terkena penyakit-penyakit yang nggak kita pengen gitu. Apalagi kalau misalkan apalagi kalau misalkan sering banget makan manis gitu kan, bisa terkena diabetes. Nah, makanya sebenarnya harus punya duit banyak atau enggak itu tergantung orangnya gitu. Tapi kalau ini tuh sebenarnya murah banget kalau dibandingkan dengan kandungannya gitu, karena ini produk Jepang, sudah halal, sudah BPOM juga, dan perusahaannya itu adanya di Jepang, teman-teman. Jadi di Indonesia itu cuma ada kantornya. Nah, kalau ini tuh murah banget, teman-teman, sebenarnya. Harganya ini tuh 1.800.000, isinya 28 box. Nah, kalau yang ini itu harganya 1.800.000 juga, isinya sama 28 box. Nah, ada lagi satu lagi ini namanya Hikari. Harganya sama 1.800.000, tapi isinya 30, lebih banyak dikit ya. Tapi sama-sama semuanya harganya 1.800.000. Nah, keren kan nutrisinya? Iya, ini emang keren banget nutrisinya, dari Jepang gitu. Kan kita tahu produk Jepang itu pasti bagus kualitasnya. Kayak otomotif nih, di Indonesia banyak banget perusahaan Jepang ya, itu kan bagus-bagus banget ya, kita tahu. Kayak pokoknya semua yang otomotif Jepang ya, teman-teman, kita tahu ya. Tetap semangat Kak, dan tetap cantik. Salam konnichiwa. Makasih, salam konnichiwa juga. Iya, Bu Nelly ya. Iya, pasti selalu semangat dong. Kan ini di AFC ini kan ada trip-tripnya juga, teman-teman. Jadi nih kita nih di sini bisa jalan-jalan gratis gitu. Tapi kalau teman-teman jadi member gitu, teman-teman, jadi bisa trip gratis, terus bisa sehat juga, bisa dapet bonusnya gitu. Jadi kita tuh di sini tujuannya biar happy gitu, biar sehat gitu, teman-teman. Nah, produk AFC ini bagus banget. Kenapa? Karena semuanya punya paten dan semuanya diproduksinya dari Jepang. Semua bahan-bahannya dari Jepang gitu. Perusahaan AFC, kalau teman-teman belum tahu ya, perusahaan AFC itu adalah singkatan dari Asayama Family Club. Yaitu adalah perusahaan farmasi non kimia tertua dan terbesar di Jepang. Makanya kenapa aku minum produk ini, karena ini non kimia. Orang dengan autoimun itu sangat sensitif dengan yang produk-produk yang mengandung kimia gitu. Jadi kalau obat udah diresepkan dokter, udah ini ya sesuai dosis ya nggak apa-apa gitu. Cuman kalau misalkan ada herbal atau suplemen yang ada kimianya gitu, nah itu harus waspada, teman-teman, gitu, supaya kita itu nggak malah menyebabkan sakit gitu setelah konsumsi itu. Nah, kalau yang ini non kimia, teman-teman, jadi ini juga udah halal, udah BPOM, udah teruji, udah punya paten gitu. Mungkin aku bisa sebutin patennya ya. Jadi untuk yang Subarasi ini nih yang aku minum setiap hari, itu patennya ada meregenerasi sel ya, untuk meregenerasi sel-sel yang rusak. Terus ada anti hipertensi, bisa untuk anti hipertensi. Nah, terus apa lagi? Bisa untuk perbaikan sirkulasi darah. Nah, terus juga mencegah pembekuan darah. Kayak aku nih, ada masalah di trombosit. Nah, ini bagus banget sih Subarasi ini, teman-teman. Nih, yang biru ini. Terus juga aku biar diregenerasi selnya. Buat teman-teman juga kalau punya penyakit kayak jantung, hati, paru-paru, masalah di hipertensi, stroke, ginjal, diabetes, autoimun, sendi-sendi, terus sendinya pada udah
udah nggak membaik gitu, udah nggak bagus gitu, terus tiroid mah gitu, bisa konsumsi ini Subarasi karena bagus banget teman-teman. Nih isinya kayak gini, ada 28 saset ya. Nih harganya 1.800.000 gitu, kayak gini bentuknya. Kalau teman-teman mau pesan bisa langsung komen atau DM atau ke chat ke nomor itu gitu. Keren banget kan manfaat dan kandungan yang ada pada produknya ya. Iya, ini karena semuanya pakai bahan-bahan premium teman-teman, jadi makanya kandungannya bagus banget gitu. Semangat anak muda, iya dong harus semangat gitu. AFC Gen Power. Halo, salam sehat semuanya yang lagi nonton live ini, salam konnichiwa gitu. Pokoknya si Suba ini bagus banget buat tubuh, untuk yang sakit maupun yang sehat gitu. Gitu ya teman-teman. Nah terus abis itu si Suba ini kenapa bagus banget, karena ada salmon ovary peptide. Salmon ovary peptide itu teman-teman, itu adalah selaput atau sperma ikan salmon. Nah itu kandungannya, nutrisinya bagus banget buat tubuh gitu teman-teman. Nah jadi selaput pelindung telur atau marine placenta ini teman-teman, itu hanya ada di laut utara Hokkaido. Kenapa bagus banget itu? Karena semuanya bahannya dari Jepang, dan si salmonnya ini bukan kayak yang teman-teman makan, jadi adanya hanya di laut utara Hokkaido gitu. Dan diproduksinya tentunya di Jepang langsung dengan standar yang udah tinggi gitu. Nah makanya ini bagus banget teman-teman. Kalau si Utsukushi ini, mana ini, nah yang ini itu patennya ada agen anti tumor, terus efek pengaktifan kekebalan tubuh, terus agen terapi pada hepatitis C, agen pelindung infeksi, banyak banget kan patennya, terus tindakan protektif terhadap toksisitas oksigen, terus abis itu mencegah, mengobati, menyembuhkan infeksi, dan meredam racun serta menekan pertumbuhan tumor dan mengurangi efek samping obat anti kanker gitu. Makanya ini bagus banget buat yang kena tumor, kanker, dan yang udah kemoterapi, biar sel-selnya itu yang bagus, sel-sel yang baiknya itu gak ikutan kena efek samping dari obat yang keras banget untuk kanker gitu teman-teman. Makanya ini sangat direkomendasikan untuk orang-orang yang terkena cancer, apalagi yang udah stadium akhir. Justru ini bagus banget membantu mereka itu punya kekebalan tubuh ya gitu deh. Pokoknya kalau orang misalkan teman-teman punya keluarga atau saudara yang kena cancer atau tumor, bisa langsung dikasih ini, si Utsukushi ini. Dan supaya sel-selnya itu membaik, diregenerasi pakai ini, seperti itu. Makanya ini combo yang bagus banget. Nah kalau si Hikari ini buat apa? Si Hikari ini untuk nutrisi otak dan mata, supaya mata kita nih yang kena sinar blue light mulu nih, yang sering main gadget ya kayak aku nih, nah ini supaya membaik seperti itu teman-teman.
Jadi supaya mata kita nih ya nggak sampai kena rabun jauh, rabun dekat, apalagi katarak ya teman-teman. Serem banget ya, karena banyak banget nih yang udah katarak ya, apalagi yang udah katarak tuh dioperasi dan ternyata bermasalah lagi matanya gitu. Makanya harusnya nih ada nutrisi untuk otak dan mata. Nah, makanya si Hikari ini ada di launching oleh AFC kemarin pada bulan Agustus. Ya, si Hikari ini. Nah, terus si Hikari ini, teman-teman, kenapa bagusnya? Karena ini bisa meregenerasi sel yang ada di otak, dan ini berhubungan dengan syaraf, dan semua yang berhubungan dengan syaraf itu pakai Hikari bagus banget, dibantu pakai ini gitu, apalagi orang yang terkena stroke gitu. Nah, ini bagus banget teman-teman produk-produk ini. Nah, terus habis itu kalau misalkan teman-teman ada kenalan nih yang punya anak kayak yang punya anak kena Down syndrome, terus autisme, anak-anak yang berkebutuhan khusus, nah itu bagus banget minum Hikari itu. Kenapa? Karena semua yang berhubungan dengan syaraf itu bisa dibantu pakai Hikari, karena si Hikari ini juga punya paten. Patennya Hikari apa aja? Jadi patennya Hikari ini, teman-teman, ada 4 ya. Paten Hikari itu ada 4. Apa aja? Oh, ada 5. Paten Hikari ini ada 5 teman-teman. Jadi pertama, untuk meningkatkan performa visual dan kesehatan mata, terus melindungi mata dari sinar blue light, memperbaiki memori pada otak, terus meningkatkan fungsi dan aktivitas otak, dan meningkatkan tingkat neurogenesis ya. Jadi kan yang pertama ada meningkatkan performa visual dan kesehatan mata. Tentu aja nih mata kita nih ya, itu kan bagian yang penting banget ya untuk melihat. Jadi kalau nggak sampai teman-teman jaga, itu tuh akibatnya, efeknya tuh bisa sampai yang parah banget kayak katarak lah, terus ada lagi silinder ya gitu. Apalagi buat teman-teman yang udah ada minus plus gitu, harus banget konsumsi Hikari. Kenapa? Biar matanya tuh nggak sampai minusnya tuh nambah. Kan sering banget ya, kadang aku tuh kalau ketemu teman-teman aku tuh ya pasti ngeluh mulu. Kenapa? Karena dia ngeluh karena minusnya tuh nambah lagi setelah cek dokter. Makanya kalau produk ini nih kan karena baru launching ya, kalau dari kemarin-kemarin mungkin aku udah rekomendasiin temen aku nih yang minusnya nggak nambah lagi, aku akan rekomendasiin si Hikari ini nih supaya dia minum. Dan si Hikari ini teman-teman punya paten melindungi mata dari sinar blue light. Nah, sinar blue light itu kan bahaya banget efeknya ya teman-teman. Makanya dicegah pakai si Hikari ini supaya efeknya tuh nggak sampai yang parah banget ya. Kalau kita sering banget nih ngelihat gadget terus menerus gitu, kayak aku mungkin nih sering banget live terus bikin konten, ngedit ya kan. Nah itu minumnya tuh Hikari teman-teman, karena untuk melindungi mata dari efek sinar blue light yang bahaya banget gitu, supaya efeknya itu nggak sampai yang parah banget gitu. Walaupun kita masih terus-terusan main gadget, tapi nggak sampai bikin mata itu ya gampang lelah gitu. Kalau teman-teman udah ngerasain tanda-tanda itu, gampang lelah kalau habis main gadget, terus juga matanya langsung merah gitu. Nah itu harus waspada teman-teman gitu, bisa karena udah tanda-tanda kayak gitu tuh bisa sampai ke ini alurnya